Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Kali ini kita akan membahas tentang materi gerak benda. Sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Nah, teman-teman, hari ini kita membahas subtema 1 dulu ya. Subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran Surat Asy-Syams ayat yang pertama. Ayat ini menjelaskan tentang subtema kita hari ini yaitu cuaca. Cuaca, kita bahas dulu ya. Apa itu cuaca? Yang pertama adalah cuaca merupakan suatu keadaan rata-rata udara setiap hari di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian yang kedua adalah kondisi dari cuaca itu mudah berubah-berubah ya di setiap daerah ya, disebabkan oleh tekanan udara, suhu, angin, kelembapan udara serta curah hujan. Kemudian yang ketiga adalah keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan juga air. Yang keempat, cuaca itu ada yang kemarau, ada yang dingin, mendung, dan juga hujan. Itulah subtema kita pada pekan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita, yaitu gerak benda. Nah, sebelumnya kita tonton video berikut ini ya, teman-teman. Contohnya adalah kipas angin. Ya. Dan yang keempat adalah
ada sungai. Nah, kita bahas bersama-sama apa itu gerak benda. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, benda tak hidup pun juga bergerak jika ada yang menggerakkannya. Contohnya adalah anak yang berlari, burung terbang, katak melompat, bola menggelinding karena ditendang, dan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda dapat bergerak karena ada tenaga yang menggerakkannya. Itulah sedikit tentang gerak benda. Selanjutnya, macam-macam gerak benda. Benda dapat bergerak cepat. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang. Kemudian yang kedua adalah benda yang bergerak dengan lambat. Contohnya adalah jarum jam, daun rontok, dan juga siput yang berjalan. Selanjutnya, macam-macam gerak benda. Yang pertama adalah gerak jatuh. Yang kedua, gerak mengalir. Yang ketiga, gerak memantul. Yang keempat, gerak menggelinding. Dan yang kelima, gerak berputar. Serta yang terakhir tambahannya adalah gerak tenggelam. Itulah beberapa gerak benda. Kita bahas bersama-sama. Dari yang pertama yaitu gerak jatuh. Apa itu gerak jatuh? Benda dikatakan jatuh apabila kedudukannya atau letaknya berubah dari atas ke bawah. Contohnya adalah buah yang berada di atas pohon kemudian jatuh karena ada tenaga yang menggerakkannya yaitu angin. Selanjutnya yang kedua adalah mengalir. Kita ambil contoh adalah air sungai. Air sungai berasal dari mata air di pegunungan atau berasal dari air hujan. Air sungai kemudian mengalir ke laut yang letaknya lebih rendah. Adanya perbedaan ketinggian antara pegunungan atau sungai dengan laut menyebabkan air dapat mengalir. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya adalah gerak memantul. Pernahkah kamu melempar bola ke arah dinding? Bagaimana arah bola yang mengenai dinding tersebut? Nah, setelah bola membentur dinding, bola itu akan kembali kepadamu kan? Nah, itulah yang disebut gerakan memantul. Seperti itu ya, gerakan memantul. Contohnya adalah bola basket. Selanjutnya, yang ketiga adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding menyebabkan kedudukan benda berubah. Jika kamu menendang bola, maka bola akan bergerak ke arah tertentu. Contohnya adalah bola ya, atau bola bowling dan juga kelereng. Selanjutnya adalah gerak berputar. Pada umumnya, benda berputar pada as atau porosnya. Benda yang berputar cepat dapat menimbulkan energi yang besar. Ya. Contohnya adalah putaran yang cepat pada turbin pembangkit listrik dapat menghasilkan energi listrik. Listrik tersebut digunakan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Nah, gerakan pada kincir angin atau kipas angin tersebut dinamakan berputar.
Jadi kita bisa ambil contoh, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara menggelinding dan berputar yaitu ketika menggelinding itu bendanya itu bisa berpindah tempat, sedangkan berputar bendanya itu tetap di tempatnya ya. Selanjutnya adalah tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di atas zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Mengapa disebut tenggelam? Ya, kemudian benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Ya, sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Lalu, benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Dari pembahasan tersebut, kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Benda tak hidup pun dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Benda yang dapat bergerak cepat dan ada yang bergerak dengan lambat. Macam-macam gerak benda yaitu gerak benda jatuh, berputar, menggelinding, tenggelam, mengalir, dan juga memantul. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini ya. Selanjutnya, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari materi tersebut? Materi ini yaitu gerak benda. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat yang ke-65 yang artinya, apabila kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan atau benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya gaya gravitasi untuk kehidupan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Andai kata gaya gravitasi tidak ada, akan terjadi banyak kekacauan di atas permukaan bumi. Jika gravitasi tidak ada, maka tubuh makhluk hidup tak akan lagi memiliki berat. Ia akan terbang melayang dan mengarah ke angkasa tanpa bisa kembali lagi ke permukaan bumi. Lalu udara dan atmosfer akan hilang. Begitu pula dengan hujan, awan, lautan, sungai, binatang, dan semua kehidupan di muka bumi. Itulah kenapa Allah menciptakan gaya gravitasi, yaitu untuk kehidupan manusia, ya, untuk aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, teman-teman pastikan kita semuanya bisa bersyukur atas rahmat ini ya. Untuk proyek di rumah, teman-teman silakan persiapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama adalah beberapa jenis kayu. Silakan teman-teman mengumpulkan beberapa kayu yang ada di sekitar rumahmu. Lalu yang kedua adalah beberapa benda yang terbuat dari beberapa jenis logam. Yang ketiga, beberapa benda yang terbuat dari gabus. Yang keempat adalah ember atau mangkok besar berisi air. Untuk cara kerjanya, yang pertama, masukkan benda tersebut satu demi satu ke dalam air, ya. Baik itu kayu, logam, ataupun gabus. Lalu amati apa yang terjadi. Selanjutnya, salin tabel berikut di buku tugasmu dan catat hasilnya di dalam tabel. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan keadaan benda yang telah dimasukkan ke dalam air. Ini adalah tabelnya. Silakan teman-teman diisi. Misalkan jenis bendanya adalah sendok aluminium. Sendok aluminium ketika dimasukkan ke dalam air, apakah yang akan terjadi? Apakah sendok tersebut terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, pastikan teman-teman praktekkan dulu di rumah ya, jangan asal mengisi. Selanjutnya, lalu kita diisi, apakah itu terapung, melayang, dan tenggelam, kita checklist satu. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian, jawab pertanyaan di bawah ini. Benda-benda apakah yang terapung di dalam air? Yang kedua, benda-benda apakah yang melayang di dalam air? Yang ketiga, benda-benda apakah yang tenggelam di dalam air? Dan yang keempat, silakan tulis kesimpulan apakah yang dapat kamu simpulkan ya. Kesimpulan apa
bisa kamu peroleh dari percobaan berikut ini. Insya Allah mudah ya teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah tuntas. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai tuntas. Kita membaca doa sebelum kita membaca doa sudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Bisa coba mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.